Hai guys, apa kabar? Jumpa lagi bersama aku, Andini. Kali ini aku lagi ada di Rainbow Alamanda, Bekasi. Jadi ini itu kayak tempat wisata yang banyak playgroundnya gitu ya, banyak mainan-mainan anak-anaknya juga. Untuk masuknya per orang 20.000 dan anak minimal 1 tahun udah bayar 20.000. Jadi, kalau kalian yang bawa anak, memang ini kan buat anak yang bisa jalan ke sana ke kemari ya, jadi udah bayar. Dan memang kita bisa main sepuasnya di dalam, nggak dibatasi waktu. Itu konsepnya sama persis yang di Cibubur Garden. Kalau kalian yang pernah nonton video aku sebelumnya yang di Cibubur Garden, itu mirip banget dari mulai pintu datangnya, pintu masuknya, sama wahana-wahananya tuh mirip banget. Aku nggak tahu ini satu grup apa enggak. Mungkin memang satu grup karena desainnya sama persis. Termasuk ini ya, beca-becaan ini. Beca-becaan ini yang sepeda-sepeda ini gratis. Kalau yang di dalam wahana kayak gini, mobil-mobilan, serodotan, itu bayar lagi ya guys, ada tiket terusannya. Kalau yang di luar gini-gini tuh kayak main ayunan, spot-spot foto, atau perosotan anak yang kecil, rumah-rumahan anak, ini gratis ya, kalian bisa main sepuasnya di sini. Ada juga sih sepeda air tuh kan ada kayak danau gitu ya. Cuman pas di sini masih pas aku ke sini masih tutup, bayarnya 30.000. Padahal aku juga lumayan penasaran. Jadi pas aku ke sini tuh masih dalam tahap renovasi si sekitar danaunya itu mau diperluas lagi. Jadi bebeknya ditutup. Kalau dibandingin sama Cibubur Garden dan Alamanda ini, menurut aku lebih luasan Alamanda ini ya, karena kan dia mengelilingi danau gitu ya, modelnya nggak yang sekotak gitu. Kalau yang di Cibubur Garden memang sekotak gitu, dan mungkin karena baru buka dan tempatnya pun strategis, jadi Cibubur Garden tuh selalu rame. Dan tiket masuknya juga beda, per orang 25.000. Untuk anak di atas 1 tahun juga tetap bayar 25.000. Bedanya juga kalau di Cibubur Garden itu variasi makanannya ya. Jadi bukan di kantin doang yang ada makanannya. Jadi kayak selain kantin tuh ada stand-stand gitu makanan kayak bakso dan lain-lain. Itu juga ada. Jadi memang nggak monoton gitu. Kalau di sini nih kita misalnya mau ngelilingi danau ini pakai beca, itu udah ada kayak semacam pelayan gitu. Jadi pelayan yang di kantin keliling di sini nungguin buat nawarin orang-orang yang mau makan. Jadi makannya kita bukan hanya bisa di kantin tapi bisa juga di saung-saung yang tersedia di sekitar tempat bermain ini. Ini kan banyak ya, lumayan banyak sih menurut aku saungnya dibanding yang di Cibubur Garden. Cuman kayak tempat bermainnya kayak gini tuh kayak yang istananya itu tuh, istana boneka itu kayak agak kurang terawat gitu ya. Jadi ya mungkin karena ini udah lama dan kalau Cibubur Garden baru jadi lebih rame sana. Bedanya juga sama di sana, di sini ada patung dino yang besar. Wow. Kalau di sana nggak ada nih. Jadi kayak anak-anak tuh bisa nyobain naik dino gitu, dinosaurus yang raksasa gitu. Jadi anak juga seneng. Ada kayak model badaknya, ada model kayak perahu gedenya tuh, kayak rumah-rumahan gitu. Jadi memang lebih bervariasi di sini sih menurut aku. Cuman kenapa lebih sepi di sini? Aku nggak ngerti juga. Mungkin ini karena di dalam komplek perumahan, tepatnya komplek perumahan Alamanda, dan mungkin pemasarannya juga agak kurang dan lebih lama juga kayaknya dibanding yang di Cibubur itu. Jadi aku kesini sepi banget, jadi aku bisa main sepuasnya gitu loh.
Kalau aku yang ke Cibubur Garden kemarin kayak main sepeda gitu kan, kayak ganti-gantian gitu rebutan sama orang saking ramenya. Nah, ini kita cobain naik beca mini. Untungnya beca mini ini berdua sama bocil muat ya guys, karena badan aku kecil, bisa berdua sama bocil dempet-dempetan, dan yang kayu otomatis suami aku. Jadi aku nggak perlu capek jalan kaki ngejar beca. Semangat olahraganya Bapak. Nah, ini kita mau makan di kantinnya. Kira-kira beginilah menu kantinnya di Alamanda. Untuk harganya, menurut aku sih untuk di tempat wisata ini masih standar. Nggak yang mahal banget, nggak yang murah banget. Untuk tempat wisata masih normal lah ya, jadi masih mau beli di dalam. Di sini aku pesen nasi goreng. Kalau anak aku pesen pisang crispy coklat, dan kalau suami aku tuh pesen nasi ayam kayak KFC ala-ala gitu. Dan untuk harga segitu ya, menurut aku nasi goreng yang aku makan itu kurang banget guys. Nasinya keras banget, perak banget, porsinya dikit, bumbunya nggak berasa, cuman berasa kecap doang. Dan aku cuman cukup tahu ternyata harga di tempat wisata segitu tuh untuk rasa makanannya nggak worth it. Kalau untuk harganya ya standar menurut aku. Nah, ini tuh bagian yang direnovasinya. Jadi mau kayak ala-ala pasir putih gitu di tepi pantai kayaknya ya. Jadi ada diperluas gitu ke arah dalam danaunya itu. Jadi kita nggak bisa masuk nih ke tempat yang renovasi itu tuh karena ditutup. Tapi di tengah-tengah danau itu dia juga ada tuh kayak ada tempat foto-foto spot-spot gitu. Aku penasaran tuh mau ke situ. Jadi kita harus muter lewatnya, nggak bisa lewat yang tadi. Nah, ini dia. Coba naik dino. Anaknya seneng banget karena kan biasa lihat dino tuh di TV-TV ya. Sekarang dia bisa naik dino benerannya dan dia happy. Padahal cuma segini aja, Masya Allah. Nah, ini dia jalan yang aku bilang mau ke spot yang tengah-tengah tadi. Jadi ada jembatan kecil gitu untuk ke tengahnya. Nah, ini yang aku bilang tadi direnov. Jadi konsepnya ala-ala pasir putih gitu di pinggir pantai gitu, kayak macam Ancol kali ya, di pinggirnya ada jembatan gitu. Lihat danaunya kotor banget guys. Ternyata aku baru tahu, baru lihat. Nah, kita ke dalamnya aja. Ada apa aku juga penasaran karena kan cuman sebuletan ini ya. Apakah ada yang menarik atau istimewa? Ya, ternyata cuman kayak saung gitu, ayunan, sama batu-batuan gitu. Gak beda jauh sih ya, ini lebih ke kayak private space aja gitu ya, menghindari keramaian orang bolak-balik kalau mau makan di saungnya. Kalau kata aku ya, makanya dibikin tempat ini. Nah, ini ada trampolin, biasanya kan trampolin buat anak-anak ya. Ini ada trampolin gede banget, bisa buat anak dewasa. Aku pengen coba naik trampolinnya, ternyata anak aku mau ikutan juga. Jadi pas main trampolin aku sengaja isengin aja gitu, dia mau nyamperin aku tapi takut jatuh karena kan goyang-goyang gitu. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai sesi ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Menurut kalian, Rainbow Alamanda ini gimana nih tempatnya? Worth it untuk dikunjungi nggak dengan harga segitu?
Atau kalian punya ide lain lagi buat tempat yang aku kunjungi? Boleh banget komen di bawah. Aku tunggu ya. Terima kasih sudah menonton sampai sesi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bonus video bayi naik serodotan donat. Sekali naik dan ketagihan. Akhirnya 2 kali naik karena kan sekali tiket bisa 2 kali naik serodotan donat deh.